kembali lagi bersama aku YouTube Kaira. Oke guys, mohon maaf ya ada pengacau di rumahku. Jadi guys, kita akan main parkour. Maaf ya aku udah nggak lanjut buat konten. Itu lagi sibuk kerjakan PR. Seberapa udah lama? Dan sekarang aku Tapi sekarang aku sudah main lagi Roblox. Siapa yang udah pernah lihat aku main Roblox? Yang di video itu lah. Yang aku udah yang ini ada ROBLO Roblox. Siapa yang sering main Roblox? Kayak kakak aku gitu lah. Dia lebih pro lebih pada pengacu itu. Oke. Jadi sekarang kita akan naik perasotan. Maaf ya aku udah ngelanjut. Cepet banget. Sampai jatuh bah. Yang paling perah itu kalau main parkour ini aku paling malas. Tapi aku suka. Aku lebih suka parkour. Gara-gara parkour tuh apalagi nih. Itu kita punya kekuatan. Ini gampang parkournya, tinggal jalan aja. Siap work shield. Kalian cari parkour ini. Di parkour banyak amat yang tanya, Kak, bisa dimainin nggak itu parkour? Bisa buat kalian yang mau main sama aku, nanti join aja. Aku namanya Carolina. Carolina berapa ya? Nggak tahu. Nanti kalian tanya pengacu aja ya. Pengacu yang buat konten itu namanya Juno apa? Kalian tidak bikin konten. Kalian lama-lama bikin konten yang lebih bagus daripada Kira. Jangan subscribe Kira apa ini. Terus bikin tamer. Dia malas guys, malas buat konten lebih pada subscribernya tinggal 14 mulu. Aku kan udah 24 gara-gara nggak fans. Gara-gara itu apalagi nih. Gara-gara aku dia sampai nggak mau buat konten. Kalian harus subscribe ya. Supaya nanti aku juga lanjut subscribe dia. Dia tipe-tipe aku. Dia bilang dia ada buat konten padahal Fred gak ada. Hati-hati. Ini mak gampang. Ya gampang tuh kan. Tuh nggak perlu jatuh. Ya gampang banget. Tuh. Jadinya tuh gampang. Seret. Kuda. Nah ini tiket tinggal jalan. Terus apa harus jalan? Apa sih? Ini rintangan. Ngerti. Oke guys, sepu ajarin dong. Oke, sekarang aku tuh sebenarnya mau ganti karakter ya. Roblox aku gak banyak, tapi karakterku bagus-bagus. Dan sabarnya kita keluar dulu dari map play ini. Maaf. Kita keluar dulu. Oke guys, ini ya. Jadi ini tuh karakterku nih, aku ada di karakter. Nah, ini karakterku tuh bagus-bagus. Tuh banyak kan? Ini ada yang kepala tuh. Kalian box. Tidiung, nih karakter aku tuh bagus-bagus, tapi Roblox. Akhirnya diterima. Tapi banyak banget.
bagus banget. Ini detailnya tuh kayak gimana ya, kayak ngefans gitu lah. Aku pakai yang mana ya? Menurut kalian lebih bagus yang mana? Tapi menurut aku sendiri ya, menurut aku sih lebih bagus yang karakter aneh. Ini dia, yang orang-orang ini, yang anak kecil gitu. Bagus, aku lebih suka yang ini. Nah, ini tuh bagus banget detailnya. Jadi aku masih mau pilih anak kecil ini. Kalau detailnya tuh pasti ada aja, gak ada aja pasti ada. Terus tapi aku tuh masih mau karakter yang seperti ini. Ini Harley, teman aku, namanya Emily. Harley berapa? Harley 100. Harley 169. Tapi aku nggak main Harley 169. Aku mau main serba Kurame. Gara-gara Kurame itu paling kesukaanku. Siapa yang suka Kurame? Ya banyak lah. Masa gak banyak? Ini ada My Melody, ada My Kurame. My Melody, My Kurame lah. Siapa yang main My Melody? Nah ini aku mau main yang Kurame. Ini aku mau main. Nah jadi ini aku main yang versus sana dulu. Nggak tahu apa tuh yang Bobazing. Ini aku nggak tahu ini yang apa, tapi ini yang itu loh. Yang apa lagi ini yang itu. Nah, itu ada karakternya. Itu yang mana? Itu aku suka banget. Terus ini tuh ada itu detailnya. Aku juga nggak tahu ini yang mana. Tapi kita main dulu dari itu sampai. Ini karakter banget, karakter kartun kesukaanku. Ini cantik banget detailnya. Tapi kita coba main yang hitam dulu nih. Yuk kita coba. Kalau nggak salah ini nggak ada nama kartunnya deh. Kalau nggak salah, soalnya aku cuma kenal Melody, Cinnamoroll, Kurame, terus apa lagi ya? Telur yang itu, terus Swear, terus Hitler, terus Norway, terus Nirei. Pokoknya banyak banget yang aku tahu, tapi aku nggak sebutin karena itu ada namanya Melody tuh, namanya tuh nomornya tuh ada berapa? Ada banyak banget, pokoknya sekitar berapa ya? Sekitar 20-an atau lebih. Yang lebih mungkin lebih. Pokoknya banyak banget. Tapi aku juga lebih suka sih kartun yang lebih lucu ya, yang lebih banyak fansnya. Kan lebih banyak tuh kan yang lebih banyak fansnya itu kan Kurame. Nah, jadi aku mau serba Kurame aja. Buat kalian juga mau kayak aku Kurame, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Jadi aku membuat yang itu, yang kayak Kurame gitu, yang kayak kertas baru itu detailnya Kurame. Pokoknya kalian lihat, bagus banget. Nah, aku juga membuat squishy Kurame. Tapi aku nggak bisa gambar. Ayolah nanti aku buat kertas. Buat untuk Kurame. Ini kayaknya aku mau buat serba Kurame aja deh. Karena aku lebih suka Kurame. Ini parkour. Dan tadi nggak selesai, malah ada cerita. Siapa yang suka Kurame? Orang Kurame tuh kayak nggak terlalu banyak yang fans. Tapi juga banyak kan yang suka warna pink semacam My Melody itu.
Nah yang nonton. Tapi kan apalagi nih Melody itu kan kalau kalian nonton kan sering, nggak terlalu banyak fans. Baru Kurami itu apalagi nih licit gitu, licit. Baru tapi dia tuh kayak kelinci semua. Jadi pertama aku nonton tuh, jadi pertama aku nonton filmnya My Melody itu, aku tuh pertama kali nonton itu kan aku pikir ya ini kan aku pikir tuh mungkin karakter viral kan, makanya aku tuh dulu tuh sebenarnya fans sama My Melody, tapi aku tuh lebih fans, tapi dulu tuh aku nggak terlalu fans sama Melody. Aku pikir Melody tuh jahat, makanya aku nggak fans kan sama Melody. Jadi dulu tuh aku masih 2 tahun, sekitar 3 tahun, aku belum ngerti bahasa My Melody itu apa. Aku belum tahu Melody itu apa. Aku belum tahu karakter yang ini Satrio. Aku belum ngerti itu apa aja karakternya kan. Nah, kan aku cerita dulu ya. Waktu tentang Kurami. Jadi, dulu itu kan aku masih 3 tahun. Nah, aku belum ngerti. Aku belum tahu kalau ada Kurami. Nah, kan sesudah aku tahu kan, dulu tuh aku kan belum tahu Kurami sama My Melody. Aku dulu tuh belum tahu. Nah, habis itu aku kan ulang tahun tuh. Aku kan suka mermaid. Jadi detail ulang tahunku mermaid. Tapi pas aku lihat mermaid tuh ternyata Ariel. Jadi tuh aku tuh dulu tuh benernya fans banget gitu dengan karakternya mermaid. Nah, dan aku ulang tahun kan aku ulang tahun kelima tuh aku fans sama kelinci. Nah, habis itu kan kelima tahun kan aku kan baru nonton kan, aku pas bilang asal-asal begini Kurami dan Melody kan, aku baru asal-asal gitu toh. Nah, baru aku langsung lihat, wah itu gambaran apa. Nah, yang Melody tuh bagus banget. Jadi aku itu baru, karena banyak yang bilang My Melody tuh jahat tuh loh. Jadi aku udah gak suka My Melody. Gara-gara kan aku pernah nonton tuh filmnya Toka Boca yang antara Melody sama apa ya, Kurami. Nah, karena aku nonton tuh, aku itu detailnya tuh bagus banget kan, nonton. Nah, habis itu aku tuh kayak penasaran gitu loh. Jadi aku nonton sampai akhir nih. Ini ternyata Melody nggak terlalu jahat, tapi Kurami nih itu baik banget. Nah, kan aku nonton ke-6 kan. Nonton ke-6 kan itu apa ya? Oh iya, salah. Aku ulang tahun kelima tuh mermaid, salah ngomong aku. Nah, baru tuh kan aku kan mau ulang tahun ke-6 tuh aku kelinci. Gara-gara ini sebenarnya aku tuh ulang tahun ke-6 mau cockpit kan. Tapi mau bilang cockpit gak bagus, ya udah aku buatin aja yang detailnya tuh bagus. Nah kan aku itu kan, karena aku tuh gak suka banget dengan detail yang gak sesuai yang aku mau, kan gak suka. Nah, akhirnya pas aku berpikir lagi, umur 6 tahun ini aku tuh udah fans banget sama Kurami. Sampai tadi aku bilang, nah baru dulu tuh di zaman Kurami tuh
Lainnya dulu waktu Kuromi kecil tuh dia tuh orangnya pintar. Tapi gara-gara dulu tuh ada si pemiliknya namanya namanya Sarah. Nah, Sarah kan tuh kan film kartun. Nah, dulu tuh sebenarnya Kuromi itu dulu tuh dia punya pemilik. Dia tuh dulu tuh bonekanya pemilik Kuromi itu. Nah, jadi dulu tuh namanya apa lagi nih? Nama pemilik Kuromi itu dulu tuh namanya apa ya? Oh ini, dulu tuh namanya Kuromi itu apa lagi nih? Dulu tuh pemilik Kuromi tuh namanya tuh Kaira Farah. Nah, tapi semenjak kan Sarah tuh fans banget sama Kuromi. Itu tuh film kartun. Nah, baru kan Sarah orang tua papanya sama Melody itu kan apa lagi nih, Sarah itu kan selalu membawa Kuromi kemana-mana. Nah, baru pas sampai, nah Sarah kan ketiduran, jadi mamanya tuh, jadi Sarah tuh lupa bawa bonekanya Kuromi. Dan waktu itu juga ada nama temannya Sarah, Kini kan apalagi nih, dia kan ketemu bonekanya Sarah kan di sawah. Ya, baru dia tuh nggak salah ambil. Baru Kuromi tuh tiba-tiba kayak pas belum ya pas temannya Sarah Kini tuh dia kan pas belum datang tuh Kuromi bangun. Terus pas ada bunyi mobilnya Kini tuh itu yang makanya nah kan itu tuh baru Kuromi tuh kan pas dengar bunyinya Kini punya mobil, maaf ya namanya agak gini gitu. Habis itu Melody langsung tidur kembali. Nah, Kini tuh dia tuh tahu kalau ini boneka Sarah. Jadi pas sampai sekolah tuh langsung surprise. Ternyata Sarah sudah punya boneka Kuromi yang baru. Jadi Kini pun bermain sama itu. Baru Melody tuh sekarang menjadi jahat gara-gara cerita itu. Itu semua gara-gara anak. Gara-gara si Sarah. Jadi kalian juga pernah nggak nonton ceritanya Lopso itulah. Jadi Lopso itu dulu tuh dia itu loh kayak apa gitu ya, kayak tidak tahu malu gitu. Kenapa Jun? 1300. Yes. Udah mah. Tidak semua air itu aqua. Nah, kalian nonton ya sampai habis ceritanya Lopso. Itu nagih banget sampai kedua. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Oke, mulai. Yang tertinggal di kamar Andy. Mereka pun sadar bahwa Andy sebenarnya mencari mereka dan menyadari penjelasan Woody.
Kali ini kita sudah sampai di film ketiga dari petualangan Woody, Maaf Buzz ya. Lightyear, dan gengnya. Film Aku ini termasuk nonton salah satu dulu. film favorit yang punya cerita Seru menarik, banget. utamanya ketika mengambil plot yang ditakutkan oleh semua mainan, yaitu ketika pemiliknya sudah beranjak dewasa. Oke, naik Kopaja ke rumah tetangga. Ngapain? Langsung saja. Toy Story 3 Universe, here we go again. Aku Welcome to kecepatan aja ya, Ma. Rewatch. Ken yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Barbie pun menurutinya. Di tempat lain, Slinky Dog dan Woody akhirnya ikannya, namun kehilangan. Dari depan, Rex melihat seberkas sinar yang dia kira adalah cahaya matahari. Padahal sebenarnya itu adalah cahaya dari tempat pembakaran sampah. Mereka pun berusaha berlari melawan arah, sementara Lotso yang melihat tombol darurat untuk menghentikan mesin tersebut meminta tolong kepada Woody dan Buzz agar membantunya. Ketika Lotso berhasil mendekati tombol tersebut, dia malah berkhianat dan pergi meninggalkan Woody dan kawan-kawan. Woody dan kawan-kawan pun masuk ke pembakaran sampah meski dengan segala daya dan upaya yang dilakukan untuk kabur mulai dari berlari, memanjat, membuat mereka pasrah sambil berpegangan tangan dan bersiap-siap untuk dibakar. Tiba-tiba muncul cahaya dari arah atas yang ternyata adalah para alien yang menggunakan alat capit untuk mengangkat Woody dan lainnya menuju ke tempat yang aman. Sementara Lotso yang mencoba kabur dari tempat tersebut malah ditemukan oleh si supir truk pengangkut sampah yang adalah Sid, lalu mengikatnya di depan mobil bersama dengan beberapa boneka lainnya. Hey, buddy, you might want to keep your mouth shut. Woody dan gengnya pun segera pulang ketika Andy sudah bergegas untuk berangkat ke perguruan tinggi. Akhirnya mereka melihat truk yang biasa mengangkut sampah dari rumah Andy dan mereka pun menumpanginya. Sesampainya di rumah Andy, mereka bergegas menuju ke kamar dan masuk ke dalam dos yang hendak dibawa menuju ke atas loteng. Sementara Woody masuk ke dos lainnya yang akan dibawa oleh Andy. Mereka pun saling bersalaman sebagai tanda perpisahan. Di dalam kardus, Woody yang melihat foto kecil Andy yang sedang bermain bersamanya dan teman-temannya berinisiatif untuk tetap bisa bersama dengan teman-temannya itu. Hingga akhirnya Woody menuliskan sebuah pesan dan disimpan di atas kardus yang hendak dibawa naik ke atas loteng. Melalui pesan tersebut, Woody berusaha memberitahu Andy agar membawa mainannya dan diserahkan kepada Bonnie, yang tentu saja dia tahu kalau Bonnie adalah anak yang baik dalam memainkan mainannya. Akhirnya Andy membawa mainan tersebut ke rumah Bonnie, di mana dia mengeluarkannya dari kotak satu persatu sambil memperkenalkan nama, kepribadian, dan sifat lainnya. Dan tidak disangka di dalam dos tersebut, diam-diam Woody ternyata ikut masuk bersama teman-temannya, membuat Andy meminta Bonnie untuk berjanji akan selalu menjaga mereka. The thing that makes Woody special, he'll be there for you. You think you can take care of him for me? Aduh, kok sedih ya. Mereka pun bermain bersama dan ketika waktunya tiba, Andy pamitan dan meninggalkan semua mainannya tersebut sementara ibu Bonnie memanggil Bonnie untuk makan siang. Woody yang berada di teras rumah akhirnya memperkenalkan gengnya dengan mainan milik Bonnie yang akan menjadi keluarga barunya. Di bagian kredit menunjukkan bahwa kehidupan di Sunnyside sekarang justru jauh lebih bahagia di bawah kepemimpinan dan pengawasan Ken dan Barbie. Semua mainan sekarang merotasi waktunya antara ruangan kepompong dan ruangan kupu-kupu secara adil. Dan Andy yang sedang asik memainkan ruangan kepompong ke perpustakaan, Buzz masuk ke komunitasnya. Buzz rupanya juga ingin teman-temannya ikut, namun Lotso tidak menyetujuinya. Karena Buzz bersikeras, Lotso kesal, lalu kembali menahan Buzz sambil meminta Bookworm untuk mendapatkan buku panduan Buzz Lightyear agar Buzz bisa dikembalikan paksa ke mode default atau demo. Sementara di ruangan kepompong, Mrs. Potato Head berusaha mengintai situasi di luar ruangan dengan satu matanya yang bisa dilepas. Dia malah melihat Andy dengan samar. Rupanya, penglihatan tersebut didapat dari sebelah matanya yang tertinggal di kamar Andy. Mereka pun sadar bahwa Andy sebenarnya mencari mereka dan menyadari penjelasan Woody memang benar dan membuat mereka menyesal. Tiba-tiba Lotso datang menghampiri mereka. Jessie bersikeras pulang ke rumah Andy, namun malah dihadang oleh Buzz yang sudah kembali ke mode pengaturan pabrik dan Buzz pun melumpuhkan mereka semua karena menganggapnya sebagai anak buah Zurg. Kini, Buzz menjadi Space Ranger lagi dan mendengarkan perintah dari Lotso yang memintanya untuk mengurung Jessie dan kawan-kawan. Sementara Mr. Potato Head dikurung di kotak pasir yang berada di luar taman karena terlalu bawel. Barbie yang muncul melihat teman-temannya dikurung akhirnya kesal kepada Ken dan memintanya untuk memutuskan hubungan mereka. Dan Barbie pun ikut dikurung. Di kamar Bonnie, Woody mencoba kabur ketika Bonnie sedang tertidur pulas. Dolly dan yang lainnya melihat aksinya tersebut hingga Trixie pun membantu Woody untuk mencarikan alamat Andy menggunakan komputer
yang berada di kamar Bonnie. Rupanya alamat Andy itu tidak jauh dari rumah Bonnie. Ketika bergegas pergi, Woody meminta tolong jika Dolly dan yang lainnya pergi ke Sunnyside. Dia ingin mereka memberitahukan teman-temannya bahwa Woody pulang dengan selamat. Perkataan Woody ini membuat Dolly heran. Bagaimana bisa Woody kabur dari Sunnyside? Seketika itu firasat Woody jadi tidak enak mendengarkan kata kabur. How'd you escape? Well, it wasn't easy. What do you mean escape? Akhirnya, Mr. Pricklepants menjelaskan bahwa Sunnyside sebenarnya adalah tempat yang kacau dan tidak ada harapan, yang dikuasai oleh beruang jahat yang bernama Lotso. Mr. Pricklepants pun meminta Chuckles untuk menceritakan masa lalunya bersama Lotso. Jadi, Chuckles bersama Big Baby dan Lotso dulunya adalah mainan milik Daisy. Suatu hari mereka beristirahat dan bermain-main di sebuah halaman di pinggir jalan. Setelah makan siang, Daisy tertidur lalu digendong orang tuanya pulang meninggalkan Lotso, Big Baby, dan Chuckles. Lotso yang tidak putus asa dengan susah payah berhasil kembali ke rumah Daisy. Hingga dari jendela mereka melihat Daisy kini sudah memiliki boneka Lotso yang baru. Hal tersebut membuat Lotso marah hingga terjadilah perubahan dari dalam dirinya sambil memaksa Chuckles dan Big Baby pergi sambil menarik kalung di leher Big Baby yang bertuliskan Daisy dan membuangnya. Dengan menumpang di belakang sebuah mobil, mereka terjatuh di depan Sunnyside. Lotso pun memutuskan untuk masuk ke sana dan mengambil alih Sunnyside. Sementara Chuckles setelah ditemukan oleh Bonnie dibawa pulang dan berhasil meninggalkan tempat tersebut. Satu-satunya kenangan mereka yang dibawa oleh Chuckles adalah kalung milik Big Baby yang bertuliskan nama Daisy. Mengetahui teman-temannya dalam bahaya, Woody pun memutuskan untuk kembali ke Sunnyside. Sementara di Sunnyside, Jessie dan kawan-kawan dihampiri oleh Lotso dan anak buahnya sambil mengembalikan Mr. Potato Head yang semalaman dikurung di luar ruangan dan memanggil Buzz untuk pergi karena anak-anak akan segera datang untuk bermain. Woody diam-diam masuk ke tas Bonnie lalu ikut ke Sunnyside. Sesampainya di sana, Woody masuk melalui ventilasi udara menuju ke ruangan kepompong. Di ruangan tersebut, Woody akhirnya melihat anak-anak bermain dengan kasar, sementara dari arah belakang, Shatter Telepon muncul dan memberitahu Woody bahwa penjagaan semakin diperketat dan Woody harusnya tidak kembali ke tempat tersebut. Belanja sekarang di Blibli-Mart. Cuma di Lazada, yang beneran gratis ongkir kir-kir. Harusnya tidak kembali ke tempat tersebut. Woody pun meminta tolong kepada Shatter Telepon memberitahukannya cara agar bisa kabur dari Sunnyside. Setelah memberitahu beberapa jalan yang harus dilewati, Shatter Telepon juga memberitahu Woody bahwa dia harus menyingkirkan monyet yang menjaga monitor CCTV yang berada di setiap sudut Sunnyside. Setelah anak-anak selesai bermain dan meninggalkan ruangan, Woody lalu memanggil Jessie dan gengnya untuk menyusun rencana agar bisa kabur di malam hari. Malam pun tiba. Ken dan Buzz yang sedang mengabsen para mainan yang dikurung dan didampingi oleh Big Baby malah teralihkan perhatiannya oleh Mr. Potato Head yang sedang mencoba kabur. Sementara monyet yang menjaga CCTV terfokus kepada Mr. Potato Head. Woody pun mengajak Slinky Dog untuk melumpuhkan si monyet. Sementara Mr. Potato Head dibawa kembali masuk ke dalam kotak pasir. Mr. Potato Head lalu mencoba mengeluarkan bagian-bagian tubuhnya di sebuah lubang kecil dengan badannya ditinggal di dalam kotak pasir tersebut. Sementara ketika Ken ingin meninggalkan ruangan, Barbie memohon kepada Ken agar mau membawanya. Ken yang sudah terlanjur jatuh cinta kepada Barbie pun menurutinya. Di tempat lain, Slinky Dog dan Woody akhirnya tiba dan melumpuhkan si monyet menggunakan solatip lalu memasukkannya ke dalam lemari besi. Woody kemudian memberikan kode kepada Jessie dengan menggerakkan kamera, lalu menyuruh Ham dan Rex melakukan tugasnya dengan cara bertengkar agar mereka dikeluarkan dari kurungan. Jessie pun berusaha keluar bersama Bullseye dan mengurung Buzz menggunakan toples berbentuk kotak. Bullseye mengambil sebuah kue untuk bisa digunakan oleh Mr. Potato Head sebagai badannya. Barbie yang diajak oleh Ken ke rumahnya dan menuju ke ruangan pakaian, meminta agar Ken mencoba satu persatu pakaian yang ada dalam ruangan tersebut. Akhirnya Barbie berhasil menjebak Ken sambil memaksanya agar menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Lotso kepada Buzz dan bagaimana cara mengembalikannya. Setelah melihat Barbie merobek satu persatu pakaiannya, akhirnya Ken pun mengakui bahwa Lotso telah mengubah Buzz ke pengaturan demo. Barbie pun akhirnya menyamar menggunakan pakaian astronot milik Ken dan meminta Bookworm untuk memperlihatkan buku panduan Buzz dan usahanya pun berhasil. Sementara Woody mengirimkan kunci kepada Jessie dengan dibantu oleh Mr. Potato Head yang mengawasi situasi dari luar ruangan. Jessie
Jessie dan teman-temannya pun berhasil keluar dari ruangan, sementara Woody masih tetap menunggu Barbie. Setelah Barbie tiba, mereka menghampiri Buzz dan berniat untuk mengembalikan modenya ke mode sebelumnya. Sayangnya, Buzz malah masuk ke mode bahasa Spanyol dan kembali sama seperti ketika dirinya menganggap bahwa dia adalah Space Ranger. Bitácora espacial. Me he despertado del hipersueño en un planeta extraño. Karena tidak memiliki waktu yang cukup, Buzz, Woody, dan yang lainnya bergegas menghampiri Jessie yang berada di luar ruangan, yang malah membuat Buzz terpesona dan tergila-gila kepada Jessie. Mereka pun menuju ke pembuangan sampah agar bisa keluar dari Sunnyside. Namun tiba-tiba mobil patroli lewat dan membuat mereka terpecah. Woody, Bullseye, dan Alien meminta Jessie, Buzz, Rex, Barbie, Mr. and Mrs. Potato Head, dan Slinky Dog bersembunyi di semak-semak. Buzz malah mengajak Jessie berdansa. Sempet-sempetnya. Setelah beberapa saat, Woody akhirnya tiba dan mereka pun menuju ke pintu pembuangan tersebut. Dengan gaya Space Ranger-nya, Buzz membuka pintu pembuangan yang terlalu tinggi untuk Woody. Hingga mereka pun sampai ke pembuangan. Ketika Slinky Dog berusaha menolong teman-temannya agar bisa menyeberangi tempat sampah dan kabur, tiba-tiba Lotso muncul di hadapan Slinky Dog dan menendangnya kembali ke teman-temannya, sambil memberitahu mereka bahwa mereka adalah mainan yang dibuang oleh pemiliknya. Lotso lalu memerintahkan Stretch untuk mendorong Woody dan lainnya ke bak sampah. Ternyata Lotso bisa tahu rencana Woody untuk kabur dari shutter telepon. Ken lalu protes kepada Lotso dan membuatnya juga dilempar bergabung bersama Woody dan kawan-kawannya ke bak sampah. Karena Ken tidak terima jika wanita yang dicintainya diperlakukan seperti itu. Woody lalu berusaha memberikan pengertian kepada Lotso bahwa Daisy, pemiliknya, sebenarnya tidak menggantikannya, namun kehilangan mereka. Lotso malah bersikeras tidak percaya hingga Woody pun mengeluarkan kalung yang dulunya milik Big Baby dan melemparkannya ke hadapan Big Baby. Melihat Big Baby yang bersedih, Lotso membentaknya sambil menghancurkan kalung tersebut dan sontak membuat Big Baby kesal dan mengangkat Lotso lalu membuangnya ke dalam bak sampah dan menutupnya. Put me down, you idiot! Woody dan kawan-kawannya pun segera kabur ketika truk sampah semakin mendekat. Namun salah satu dari alien malah tersangkut dan membuat Woody kembali untuk membantunya. Sayangnya Woody malah ditarik oleh Lotso masuk ke dalam bak sampah hingga mau tidak mau Jessie dan kawan-kawan pun ikut masuk ke dalam bak sampah tersebut dan diangkut ke truk sampah meninggalkan Barbie dan Ken yang berhasil lolos. Di dalam truk tersebut Woody meminta mereka semua untuk mendekati Buzz yang bersinar sendirian, namun truk tersebut malah tiba-tiba terbuka dan memasukkan lagi sampah berikutnya hingga membuat Jessie terjebak di antara tumpukan-tumpukan sampah. Lalu dengan aksi heroiknya, Buzz datang untuk menyelamatkan gadis mainan yang dicintainya. Namun dari arah atas, ada sebuah TV tabung yang terjatuh, membuat Buzz menyelamatkan Jessie dan TV tersebut menimpa Buzz. Señorita, ¿dónde está? Woody dan gengnya pun berusaha keras untuk menyelamatkannya yang ternyata setelah insiden itu, Buzz kembali ke mode mainan Andy. Setelah truk itu tiba di tempat pengolahan sampah, Woody dan kawan-kawannya pun dibuang ke tengah tumpukan sampah sementara para alien melihat alat berat yang mereka kira mesin pencapit mainan sama seperti tempat mereka berasal. Sementara Woody dan lainnya didorong ke arah mesin penghancur sampah. Beruntung, bagian atas mesin tersebut terbuat dari magnet sehingga barang-barang yang sejenis logam bisa ketarik dan dimanfaatkan oleh Woody untuk berpegangan agar terhindar dari mesin penghancur sampah di depannya. Lotso yang terjebak malah meminta tolong kepada Woody. Karena merasa iba, Woody pun berupaya menolongnya. Dibantu Buzz dan akhirnya mereka berhasil. Help! Help me! Thank you, Sheriff. Dari depan, Rex melihat seberkas sinar yang dia kira adalah cahaya matahari. Padahal sebenarnya itu adalah cahaya dari tempat pembakaran sampah. Mereka pun berusaha berlari melawan arah, sementara Lotso yang melihat tombol darurat untuk menghentikan mesin tersebut meminta tolong kepada Kamu telepon mama ya? Ya tapi
Betul. P. Mesti dengerin ini ya. Kau bestiku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Sahabat itu yang ketika datang padamu bukan pada saat ada maunya saja. Sahabat itu yang mencintaimu dengan sangat meski telah mengenalmu secara keseluruhan, yaitu baik dan burukmu. Sahabat itu yang berani menegurmu ketika kamu berbuat salah, yang berani menampung air matamu ketika kamu sedih, yang berani berjam-jam meminjamkan telinganya untuk mendengarkan keluh kesahmu, yang ikut berbahagia atas bahagiamu, dan yang ikut bersedih atas kesedihanmu. Sahabatku, maafkan aku, karena aku belum mengucapkan terima kasihku padamu.